Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil resum saya dalam Milad Muhammadiyah yang ke-108 yang dibawakan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Pada Milad kali ini bertema meneguhkan gerakan keagamaan, hadapi pandemi dan masalah negeri. Selain itu, ada 3 subtema yang dibawakan dalam pidatonya. Yang pertama yaitu menghadapi pandemi, yang kedua masalah negeri, dan yang ketiga karakter Muhammadiyah. Saya akan menjelaskan sesuai dengan subtema yang baru saja saya sebutkan. Muhammadiyah ketika memperingati Milad yang ke-108 berada dalam suasana bangsa dan dunia yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai kaum yang beriman, pandemi ini merupakan musibah yang harus kita hadapi dengan ikhtiar dan doa yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini atas kuasa Rahman dan Rahimnya. Muhammadiyah melalui Muhammadiyah COVID-19 Center atau MCC Aisyah dan seluruh komponen gerakannya sejak awal terus berbuat yang maksimal dalam menghadapi sekaligus mencari solusi atas pandemi ini. Muhammadiyah mengambil langkah memberi solusi dalam usaha kesehatan, sosial, ekonomi, edukasi masyarakat, dan panduan keagamaan. Hasil ijtihad tajdid, alhamdulillah kiprah Muhammadiyah memperoleh apresiasi dari berbagai pihak dan masyarakat luas. Muhammadiyah terus berikhtiar agar usaha menghadapi pandemi makin ditingkatkan dan tidak boleh surut. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Data pada 15 November 2020 menunjukkan jumlah kasus tersebar di 180 negara yang ada di dunia yang terkonfirmasi mencapai 54.780.822 jiwa. Yang jiwa kematian mencapai 1.328 jiwa serta pasien sembuh mencapai 35,7 juta orang. Umat Islam dan warga persyarikatan harus menunjukkan uswah hasanah dan menjadi pemberi solusi hadapi pandemi yang berat ini. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, kita harus tetap disiplin dan waspada serta tidak boleh lengah sebagai wujud sikap Islam yang berakhlak karimah dan rahmatan lil alamin. Setiap pengabaian dan pelalaian berdampak luas pada keselamatan jiwa sesama serta membuat proses yang sudah tercipta akan kembali tidak kondusif. Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti untuk memberi solusi untuk negeri. Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah bangsa. Di era sebelum Indonesia merdeka hingga setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus berbuat baik dalam kemajuan bangsa Indonesia ini. Sejarah membuktikan di saat-saat kritis Muhammadiyah hadir memberi solusi seperti dalam mencari titik kompromi. Perumusan dasar negara Pancasila setelah 1 hari reformasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia saat ini menghadapi masalah berat. Masalah tersebut seperti korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legalisasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Dalam menghadapi masalah ini, Muhammadiyah terus berikhtiar untuk proaktif memecahkan masalah bangsa. Namun Muhammadiyah tidak dapat menghadapi masalah bangsa sendirian, sehingga dalam menghadapi masalah ini diperlukan kerjasama dan pembagian tugas untuk menyelesaikan masalah bangsa sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam jaringan.
Jika semua pihak sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan optimal dalam menghadapi pandemi ini dan masalah negeri, maka selebihnya bertawakal dengan sabar dan pengharapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saling bersesal diri, berpatah asa, mencurigai satu sama lain serta menghujat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah negeri. Muhammadiyah dalam rentan usia 108 tahun penting meneguhkan jati diri dalam gerakan keagamaan. Sejak kelahirannya pada tahun 1912, Muhammadiyah menegaskan diri sebagai perhimpunan Islam yang menyebarluaskan dan memajukan hal-hal agama Islam. Radius gerakannya semula di Karasidensi Yogyakarta, selanjutnya di Hindia Timur atau Indonesia. Profesor Mukti Ali pada tahun 1958 meringkas misi pembaharuan Muhammadiyah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme dan reformisme Islam secara khusus dilekatkan pada Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga label itu begitu kuat hingga sampai saat ini. Guinness Peacock pada tahun 1986 memberi kesaksian teknografis tentang kuatnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Kini, setelah 108 tahun berjalan, apakah etos tajdid modern dan reformis itu masih melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah? Para anggota, lebih khusus kader dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tingkat dan institusi organisasi berkewajiban menyambung mata rantai pembaharuan Muhammadiyah yang telah diwariskan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan tajdid yang berwatak modernis dan reformis harus menyatu dalam jiwa pemikiran, sikap dan tindakan yang membawa kemajuan Muhammadiyah. Selain itu, dapat juga membawa kemajuan umat bangsa dan semesta. Itulah hasil resum saya dalam pidato milad Muhammadiyah yang ke-108 oleh Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.